Peringatan Hari Jadi Kota Madiun ke-106 tahun. Kota Madiun raih penghargaan TPID berkinerja terbaik. Rapat koordinasi pengamanan jelang bulan Muharram. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kota Madiun kini genap berusia 106 tahun. Upacara peringatan Hari Jadi pun digelar dengan hikmat. Selain itu beragam rangkaian acaranya juga tersaji menarik dan meriah, mulai dari kompetisi olahraga hingga event hiburan. Rangkaian peringatan Hari Jadi ke-106 Kota Madiun terus bergulir. Sebelum puncak peringatan Hari Jadi, pemerintah Kota Madiun menggelar tasyakuran kenduri akbar dan doa bersama lintas agama di Balai Kota Madiun, Rabu 19 Juni malam. Kegiatan merupakan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus doa berharap keberkahan ke depannya. Seperti diketahui, Kota Madiun sudah tersaji banyak perubahan belakangan ini, baik fisik maupun sumber daya manusia SDM masyarakatnya. Kota Madiun tidak hanya menjadi window display Jawa Timur bagian barat, tetapi mulai mencuri perhatian nasional bahkan internasional. Wisatawan yang berkunjung tidak hanya dalam negeri, namun juga luar negeri. Kota Madiun memperingati Hari Jadi setiap 20 Juni. Namun, rangkaian kegiatan peringatan sudah tersaji sejak awal bulan kemarin. Kendati begitu, masih banyak kegiatan yang akan tersaji ke depan. PJ Wali Kota juga berharap kegiatan rangkaian peringatan Hari Jadi ke depan diberikan kelancaran dan kesuksesan. Kegiatan tidak sekedar memberikan hiburan semata, tetapi juga keberkahan sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Madiun. Sementara itu, doa lintas agama dipimpin oleh masing-masing pemuka agama secara bergantian, mulai pemuka agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, penghayatan kepercayaan, dan pemuka agama Islam. PJ Wali Kota juga melakukan potong tumpeng setelah doa bersama. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. PJ Wali Kota Madiun, Edi Supriyanto, bersama Forkopimda, pimpinan OPD, Camat, dan pimpinan BUMD di Kota Pendekar menggelar prosesi ziarah makam leluhur pada Rabu 19 Juni. Kegiatan yang dilakukan di Makam Kuncen dan Makam Kuno Taman itu merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari Jadi ke-106 Kota Madiun. Prosesi ziarah makam diawali dengan doa bersama di area makam. Selanjutnya, PJ Wali Kota melaksanakan adat potong tumpeng, dilanjutkan dengan menabur bunga di atas persemayaman leluhur. Adapun di Makam Kuncen, PJ Wali Kota melaksanakan prosesi tabur bunga di Makam Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno yang menjabat sebagai Bupati Madiun era 1568 hingga 1586. Kemudian, Makam Bupati Mangkunegara pertama, Patih Wono Asri, dan para Bupati Madiun lainnya. Selanjutnya di Makam Kuno Taman, rombongan mengunjungi Makam Raden Ronggo Prawiro Dirjo Pertama atau Raden Ronggo Prawiro Sentiko yang menjadi Bupati Brangwetan Gunung Lawu tahun 1755 hingga 1784. Raden Ronggo Prawiro Dirjo II yang menjabat Bupati Madiun tahun 1784 hingga 1797. Raden Ronggo Prawiro Dirjo II merupakan kakek dari Raden Ronggo Prawiro Diningrat. Kemudian, makam Raden Bagus Sentot Prawiro Dirjo, Panglima Perang Pangeran Diponegoro. PJ Wali Kota mengajak masyarakat untuk lebih peduli kepada sesama. Karenanya beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat akan ditingkatkan.
Dalam kesempatan itu, sekaligus dibagikan sejumlah bantuan kepada warga, diantaranya BLTD, bantuan anak stunting, hingga bantuan gerobak dari Basnas. Dalam rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Madiun yang ke-106, kami dari Forkopimda hari ini melaksanakan tabur bunga di makam Kuncen untuk para leluhur, para sesepuh, pahlawan yang dulu adalah para bupati, karena memang dulu belum ada kota. Sekaligus juga hari ini di taman, dan juga dari sebelum masuk ke taman makam kita penyerahan bantuan kepada warga, kepada lansia, ibu hamil, anak stunting, juga kepada UMKM, bantuan juga kematian beberapa, bantuan juga gerobak untuk usaha UMKM, dan bantuan sosial lainnya yang sudah disiapkan oleh Dinas Sosial. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Madiun ke-106 Kamis 20 Juni. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota Edi Supriyanto mengatakan bahwa eksekutif dan legislatif tidak bisa dipisahkan dalam jalannya roda pemerintahan. Menurut PJ Wali Kota Edi Supriyanto mengatakan, di usia yang baru ini, harapannya bisa saling bersinergi dan terus bersama dalam mengawal pembangunan di Kota Madiun. Kita dengan legislatif tidak bisa lepas, semuanya saling sinergi, kerjasama untuk pembangunan masyarakat. Fungsinya kalau kita merencanakan, melaksanakan, dan juga mempertanggungjawabkan. Kalau DPRD kan fungsinya adalah mengawasi, mengontrol juga regulasi dan sebagainya. Tentunya sangat-sangat luar biasa hubungan antara legislatif dengan eksekutif sampai saat ini, sehingga apa yang sudah kita capai itu karena kerjasama yang luar biasa, sehingga masyarakat sudah mulai bagus, kondisivitas Kota Madiun juga sudah mulai aman-nyaman dan tentram, yaitu kerjasama kita antara eksekutif dengan legislatif. Secara terpisah, Ketua DPRD Andi Raya Bagus Miko Saputro mengatakan, saat ini pembangunan Kota Madiun sudah sangat baik. Pemerintahan saat ini tinggal menyempurnakan. Terkait apa yang sudah ada di Kota Madiun, saya kira sudah sangat cukup baik. Tinggal kita menyempurnakan aja bahasanya. Ya, mudah-mudahan kedepannya dengan DPRD nanti di periode yang baru, dengan kepala daerah yang baru nanti juga, mudah-mudahan pembangunan di Kota Madiun bisa berkelanjutan dan bisa menjadi lebih baik dengan target pesona dunia. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Jadi ke-106 Kota Madiun berjalan khidmat. Peringatan ditandai dengan upacara Hari Jadi yang berlangsung di alun-alun Kota Madiun, Kamis 20 Juni. Dalam upacara ini, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto bertindak sebagai inspektur upacara. Tak hanya memimpin jalannya upacara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur itu juga menyalurkan 106 bantuan sembako dan bendera merah putih kepada tukang parkir dan tukang becak. Selain itu, di akhir upacara juga ada penampilan Joglo Project Band, juara lomba band peringatan Hari Jadi, serta penampilan grup drum band Gita Gana Madu Suara Politeknik Perkeretaapian Indonesia dan Gita Taruna Angkasa SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur. Seperti diketahui, Kota Madiun berhasil meraih prestasi tingkat provinsi hingga nasional. Salah satunya adalah capaian di bidang pembangunan fisik. Wajah Kota Madiun sudah banyak mengalami perubahan saat ini dan menjadi semakin menarik. Selain itu, capaian API juga diraih dalam bidang pembangunan manusianya. Oleh karena itu, PJ Wali Kota memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk Kota Madiun. Menurut PJ Wali Kota, hal ini tentu saja butuh peran serta semua pihak tak terkecuali masyarakat.
Karenanya, PJ Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan di Kota Madiun. Peringatan Hari Jadi merupakan momentum untuk terus meningkatkan kolaborasi, kondusivitas, dan partisipasi untuk Kota Madiun. 106 tahun yang usia yang sudah cukup dewasa, dan Kota Madiun telah banyak capaian-capaian dari periode ke periode. Para wali kota terus mengalami peningkatan, artinya bahwa ini masyarakat sudah dewasa, pemerintah juga sudah berupaya secara maksimal untuk membangun Kota Madiun, dan banyak capaian-capaian yang sudah dicapai oleh Kota Madiun yang berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Nah, ini mudah-mudahan tetap ke depan tetap dipertahankan dan terus meningkat untuk kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Semangat meramaikan Hari Jadi Kota Madiun yang ke-106 tahun sudah terasa mulai kini. Ratusan siswa Taman Kanak-Kanak ikut serta meramaikan HUT Kota Pendekar dengan mengikuti lomba mewarnai yang digelar di Taman Hijau Demangan, Jumat 14 Juni 2024. Mereka mewarnai di atas media limbah kayu. Beragam kreasi warna dituangkan para siswa. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekda Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto. Dalam sambutannya, Sekda mengapresiasi para siswa yang dengan penuh antusias mengikuti lomba yang digelar untuk menyemarakan Hari Jadi ini. Sekda berharap lewat lomba ini siswa bisa mengasah jiwa seni yang dimiliki, sehingga kedepannya bisa lebih dioptimalkan. Dalam lomba tersebut terpilih 6 juara, di antaranya yakni juara pertama Rofi Anissa dari TK Al-Hidayah, juara kedua Kartika Dwi P dari TK Tunas Harapan, serta juara ketiga Kalesia Navara dari TK Abad 18. Ke depan dengan acara seperti ini nanti guru-gurunya itu bisa memberi petok ulang atau memberikan promosi ke guru-guru yang lain, ke sekolah-sekolah lain, bahwa di RTH Demangan ini ada fasilitasnya sangat lengkap sehingga bisa dimanfaatkan. Pertama itu. Yang kedua, kita juga bisa memperoleh masukan dari mereka. Jadi fasilitas RTH ini apa yang kurang, sehingga kita bisa menyempurnakan, sehingga mereka juga bisa memanfaatkan lebih optimal. Terus kemudian yang ketiga, RTH Demangan bisa jadi sarana edukasi bagi anak-anak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Turnamen catur antar siswa SD atau MI di Kota Madiun kembali digelar. Kali ini Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi menyelenggarakannya di Base Camp Catur Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Madiun. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto pun tampak hadir untuk membuka kegiatan. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada Percasi yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya ini merupakan kegiatan yang positif bagi anak-anak. Selain sarana meningkatkan prestasi, juga olahraga otak karena melatih konsentrasi dan strategi. PJ Wali Kota pun berharap kedepannya kolaborasi antara Pemkot Madiun dan Percasi bisa terjalin, sehingga bersama-sama menyelenggarakan event catur yang lebih besar dan peserta yang beragam. Ini kan lagi diinisiasi sama Percasi lomba catur tingkat SD. Ini kami mengapresiasi dan saya hadiri karena saya senang dengan anak-anak daripada nanti anak-anak kegiatan yang aneh-aneh. Mungkin dengan catur ini bisa mengasah otak kanannya, bisa silaturahim orang-orang tuanya, dan sehingga nanti juga bisa melatih kecerdasan anak karena mengatur strategi dan sebagainya. Juga untuk menjadi anak menjadi kreatif. Ternyata saya juga main sama anak-anak, mereka cerdas-cerdas, pinter-pinter, saya juga kalah. Sementara itu, Ketua Umum Percasi Kota Madiun Ibtu Dr. Satrio Teguh Pranowo mengungkapkan kegiatan tersebut diikuti 51 siswa kelas 1 sampai 3 serta 128 siswa kelas 4 sampai dengan 6. Peserta hari ini untuk yang tingkat kelas 1 sampai dengan kelas 3 sekitar 51 peserta. Itu terdiri asli dari SD maupun MI maupun swasta yang Kota Madiun. Dan yang kedua yang kelas
456 itu sekitar 128 peserta. Nah, ini memang aturannya memang nantinya berKK kota meskipun sekolah di SD kota. Namun kita masih memberi kesempatan bagi yang tidak berKK kota di SD Kota Madiun, bila jadi pemenang jadi atlet harus sanggup untuk pindah KK-nya ke kota karena sebagai wadah atlet kota. Gitu ya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Yaitu Federasi Catur Internasional. Menyambut hari jadi ke-106 Kota Madiun, Sentani Foresta menyelenggarakan event spektakuler, yakni Ultramaraton 106 km. Prosesi pemberangkatan peserta berlangsung di Sentani Foresta, Jalan Rimba Karya, Sabtu 15 Juni sore. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota Madiun, Edi Suprianto hadir untuk memberangkatkan peserta. Adapun rute Ultramaraton 106 km terdiri atas 36 km di dalam kota dan 70 km di wilayah Kabupaten Madiun. Kegiatan ini juga sekaligus mengenalkan olahraga lari malam hari kepada masyarakat. Meski tantangan cukup sulit, event ini mampu menarik perhatian. Terbukti dengan puluhan peserta yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada satu peserta dari luar negeri. Rangkaian hari jadi 106 Kota Madiun dari Pak Tutus yang pengelola atau yang punya kafe ini punya inisiasi mengadakan lari long run maraton 106 km panjang. Jadi luar biasa. Nah, ini bentuk apresiasi, bentuk sumbangsih dari beliau terhadap rangkaian hari jadi Kota Madiun. Kami mengapresiasi dan tadi sudah kami berangkatkan. Satunya adalah untuk mengenalkan Kota Batu karena yang ikuti itu dari berbagai macam daerah, dari luar negeri juga. Kalau kita los ya mungkin banyak yang nggak lolos, ini makanya ada seleksi yang ikuti tidak banyak. Nah, ini juga satunya memperkenalkan, yang kedua ingin memperkenalkan olahraga malam, sekaligus juga ini awal sosialisasi nanti tanggal 22 ada 10,6 kilo midnight run di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto membuka turnamen bola voli antar RW di Kelurahan Manisrejo Sabtu 15 Juni malam. Turnamen dalam rangka turut meramaikan hari jadi ke-106 Kota Madiun sekaligus menyambut hari kemerdekaan tersebut berlangsung meriah. Tak heran membuat kagum PJ Wali Kota Edi yang belum genap 2 bulan memimpin Kota Pendekar. PJ Wali Kota juga mengagumi keguyup rukunan warga di Kelurahan Manisrejo. Selain berhasil menghadirkan turnamen bola voli, masyarakat tampak tumplek-blek dalam kegiatan untuk meramaikan. Gelaran turnamen bola voli antar RW ini bak turnamen besar. Selain itu, kegiatan tersebut juga bisa menggeliatkan perekonomian masyarakat. Terbukti, di lokasi banyak penjual makanan dan minuman yang laris manis. PJ Wali Kota pun mengapresiasi hadirnya kegiatan ini. Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur itu berharap kegiatan bisa terus ditingkatkan ke depannya. Sementara itu, PJ Wali Kota juga menyaksikan pertandingan perdana turnamen tersebut yang mempertemukan tim Putri Manisrejo melawan Rizky Abadi. Pertandingan dimenangkan tim Rizky Abadi 3 set langsung. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Terlalu keras saudara-saudara. Penampilan spektakuler selalu dihadirkan peserta event Parade Senja yang digelar setiap akhir pekan dan tanggal 17 setiap bulan di Kota Madiun. Acara yang melibatkan peserta dari tingkat SMP hingga SMA sederajat ini pun tak pernah gagal menarik perhatian pengunjung, khususnya di Pahlawan Street Center Kota Madiun. Salah satunya penampilan tim drum band Gita Nawabuana SMPN 9 Kota Madiun dan Paskibra SMKN 1 Kota Madiun pada Senin 17 Juni. Pagelaran pun disaksikan ribuan penonton yang datang di sekitar PSC. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto memberikan apresiasi kepada para peserta.
Hal ini seperti yang ditampilkan tim drum band Gita Nawabuana. Mengusung tema The Legend, para siswa menghadirkan sosok aktor dan komedian ternama Benyamin Sueb. Para peserta drum band juga mengenakan pakaian khas Betawi. Begitu pula dengan SMKN 1 Kota Madiun yang membawakan kreasi PBB yang solid dan atraktif. Apalagi ditambah aksesori seperti kostum khas kolonial hingga menambah daya tarik penampilan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Euforia hari jadi Kota Madiun ke-106 mulai terasa kini. Seperti terlihat di Lapak Kampir, Kelurahan Kanigoro, Rabu 19 Juni. Puluhan penyanyi lokal dari 27 kelurahan se-Kecamatan Kartoharjo beradu vokal bak penyanyi profesional. PJ Wali Kota Edi Suprianto mengapresiasi giat tersebut. Menurutnya, dengan adanya kegiatan seperti ini bisa meramaikan sekaligus menjadi momentum untuk mencari bakat. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat terlahir bintang-bintang baru dari Kota Pendekar, khususnya dari Kecamatan Kartoharjo. Dalam kesempatan itu, peserta tak hanya bernyanyi, namun juga berdandan bagai seorang entertain. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota juga menyampaikan berbagai acara dalam rangka menyambut hari jadi. Di antaranya event kuliner, hiburan, hingga event olahraga. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Rangkaian acara peringatan Hari Jadi ke-106 Kota Madiun masih terus berjalan. Seperti pada Kamis 20 Juni malam, pemerintah Kota Madiun menggelar event Dolan Ning Madiun yang mengusung tema potensi wisata Kota Pendekar. Berbagai hiburan menarik disiapkan untuk mengisi acara yang terpusat di Taman Sumberwangi, Pahlawan Street Center itu. Misalnya, lebih dari 3.000 pincuk nasi pecel gratis disediakan oleh OPD, BUMD, dan BLUD di Kota Madiun untuk pengunjung PSC. Selain itu, juga dimeriahkan dengan kehadiran komunitas sepeda tua dan komunitas Volkswagen yang berjajar rapi di depan Balai Kota Madiun. Hiburan dari artis dangdut yang tengah naik daun, Lala Widi, menjadi faktor daya tarik utama dalam event tersebut. PJ Wali Kota Edi Suprianto dalam sambutannya menuturkan bahwa seluruh acara pada Hari Jadi Madiun ke-106 merupakan perayaan bagi seluruh elemen masyarakat. PJ Wali Kota berharap seluruh rangkaian Hari Jadi Madiun dapat berlangsung lancar. Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung pembangunan di Kota Madiun, serta senantiasa menjaga keamanan dan kondusivitas di Kota Pendekar. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Prestasi Kota Madiun kian bertambah. Kali ini penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah kategori Kabupaten Kota berkinerja terbaik untuk kawasan Jawa Bali berhasil diraih. Sementara itu, tim verifikator program Kampung Iklim kembali datang ke Kota Madiun untuk melakukan penilaian kampung predikat lestari. Kota Madiun kembali mencuri perhatian nasional. Kali ini, Kota Pendekar berhasil meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID kategori Kabupaten atau Kota berkinerja terbaik untuk kawasan Jawa Bali. Penghargaan diberikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto bersamaan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pengendalian Inflasi 2024 di Istana Negara Jumat 14 Juni 2024. Penghargaan tersebut berkat kinerja apik TPID Kota Madiun dalam menjaga inflasi di Kota Madiun agar tetap stabil. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto menyebut inflasi di Kota Madiun cukup rendah. Tingkat inflasi di Kota Madiun hanya sebesar 0,40% saat ini. Menurutnya, ini merupakan kerja keras bersama khususnya TPID Kota Madiun yang selalu bergerak cepat dalam menekan inflasi di Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun selalu bekerja sama dengan stakeholder terkait, termasuk pemerintah provinsi juga instansi seperti Bulog dan lainnya dalam urusan inflasi tersebut.
Tim selalu bergerak cepat dengan pemantauan hingga operasi pasar setiap kali menemukan kenaikan sejumlah barang kebutuhan. Pemerintah Kota Madiun juga memiliki program warung tekan inflasi yang sudah berjalan sejak beberapa tahun belakangan ini, di mana masyarakat bisa membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selain itu, barang kebutuhan pokok juga dibeli langsung dari petani. Pemkot Madiun juga membiayai transportasinya. Tak heran, harga jual kepada masyarakat bisa jauh lebih murah. Hal itu akan sangat membantu masyarakat ketika barang kebutuhan tertentu merangkak naik. Hal ini bukan berarti tanpa tantangan. PJ Wali Kota menyebut Kota Madiun bukanlah daerah produsen. Karenanya, hampir semua barang kebutuhan mengandalkan kiriman dari daerah lain. Karenanya, dibutuhkan upaya lebih untuk menekan angka inflasi, khususnya dari barang-barang kebutuhan pokok. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tim verifikator program Kampung Iklim kembali hadir di Kota Madiun. Kedatangan tim verifikasi lapangan kali ini bertujuan untuk melaksanakan penilaian terhadap RW 8 Kelurahan Rejomulyo agar meraih predikat lestari. Predikat lestari merupakan penghargaan tertinggi dalam proklim yang diserahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah melakukan penilaian di RW 8 Rejomulyo, para anggota tim verifikator berkunjung ke rumah dinas wali kota di Jalan Pahlawan untuk bertemu dengan PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto. Dalam pertemuan ini, PJ Wali Kota berdiskusi dengan tim penilai lapangan terkait upaya menjaga suhu bumi tetap stabil. PJ Wali Kota juga menyebut program yang telah terlaksana di Kota Madiun, salah satunya adalah satu rumah satu pohon. Program ini juga akan semakin diperkuat dalam peringatan Hari Jadi ke-106 Kota Madiun tahun ini, yakni melalui kegiatan penanaman pohon serentak di semua kelurahan. Karena itu, PJ Wali Kota berharap penilaian proklim khususnya untuk RW 8 Rejomulyo bisa memberikan hasil yang terbaik, sehingga meningkatkan prestasi Kota Madiun serta semangat masyarakat untuk terus menjaga lingkungan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah. Untuk itu, beragam program pelayanan terus dimunculkan untuk memudahkan masyarakat. Seperti halnya, memfasilitasi masyarakat menggelar sidang terpadu dengan perkara sidang isbat nikah dan sidang asal-usul anak. Sementara itu, jelang datangnya bulan Muharram, berbagai upaya dilakukan pemerintah Kota Madiun bersama Forkopimda untuk menjaga kondusivitas Kota Pendekar. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto kembali bertemu dengan masyarakat. Kali ini pertemuan dilakukan bersama dengan perwakilan masyarakat sekecamatan Taman Jumat 14 Juni malam. Berbagai pembahasan mengemuka dalam pertemuan bersama RT, RW, LPMK, dan 3 pilar kelurahan tersebut. Utamanya terkait dengan keamanan dan ketertiban kota. PJ Wali Kota mengatakan seluruh elemen masyarakat harus mampu menjaga kondusivitas kota. Menurut PJ Wali Kota, Kota Madiun saat ini sudah ramai karena banyak yang merasa aman dan nyaman. Dalam kesempatan itu, PJ Wali Kota sekaligus mensosialisasikan agenda-agenda rangkaian Hari Jadi Kota Madiun yang ke-106. Juga mengajak seluruh peserta yang hadir ikut mensukseskan Hari Jadi. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Jati diri sudah seharusnya dilaksanakan dengan menjaga rasa aman. Pemerintah Kota Madiun bersama Forkopimda dan organisasi perguruan pencaksilat terus berupaya mematangkan persiapan kegiatan menjelang Suro dan Suran Agung. Untuk itu, rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi digelar pada Jumat 14 Juni. Kegiatan berlangsung di Gedung GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun. Beragam hal dibahas dalam rakor yang berlangsung siang itu, mulai dari jumlah personel pengamanan hingga sarana prasarana yang dibutuhkan. Dan alhamdulillah persepsi dari masing-masing itu tadi sudah konvergen, sudah menyatu. Jadi sudah insya Allah itu nanti endingnya menjadi baik dalam rangka mewujudkan Kota Madiun yang aman, nyaman, damai, dan berbudaya.
Sementara itu, Kapolres Madiun Kota, AKBP Agus Dwi Suryanto mengungkapkan bahwa pihaknya bakal menerjunkan 1.300 personel untuk mengamankan kota selama Suro dan Suran Agung. Agus pun menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Kami dari Polres Madiun Kota tentunya siap mengamankan itu, dan tadi kami sampaikan berdasarkan dengan proposal kegiatan yang sudah disampaikan kita sudah membuat rencana pengamanan terkait dengan kegiatan di perguruan tersebut. Dan dalam hal ini tentunya kami tidak sendiri, bersama dengan unsur pemerintahan, baik pemerintahan kota, termasuk TNI dan stakeholder terkait, termasuk dari pengamanan internal, baik itu Korlap maupun Pamter dan panitia, itu harus sinergi, harus siap untuk mengamankan kegiatan masyarakat berupa kegiatan suruhan yang ada di wilayah Madiun Kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pertama itu kita cari waktu yang pas untuk Pelaksanaan Suro dan Suran Agung di Kota Madiun harus berjalan aman dan kondusif. Maka dari itu, Pemkot Madiun bersama stakeholder terkait terus mematangkan persiapan. Hal tersebut seperti terlihat di Rumah Dinas Wali Kota Madiun. Digelar rapat koordinasi untuk membahas terkait hal ini Senin 17 Juni. Berbagai hal dibahas dalam rakor yang berlangsung seusai salat Idul Adha tersebut. Mulai dari jumlah personil pengamanan hingga sarana prasarana yang dibutuhkan. Sementara itu, Kapolres Madiun Kota, AKBP Agus Dwi Suryanto, yang hadir dalam rakor mengatakan ada 1.300 personel yang diterjunkan untuk mengamankan kota selama Suro dan Suran Agung. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Pemkot Madiun bersama dengan Pengadilan Agama atau PA Kota Madiun kembali menggelar sidang terpadu dengan perkara sidang isbat nikah dan sidang asal-usul anak Rabu 19 Juni. Sidang digelar di kantor Pengadilan Agama yang ada di Jalan Ring Road. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota Edi Suprianto menerima produk dari hasil sidang terpadu. Diserahkan langsung oleh Kepala Pengadilan Agama, Sofyan Zefri. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota mengapresiasi program ini. Menurutnya, dengan adanya program sidang terpadu, memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah terkait administrasi kependudukan. Pemerintah Kota Madiun mengapresiasi Pengadilan Agama Kota Madiun yang terus melakukan inisiasi, berinovasi untuk memecahkan masalah-masalah administrasi kependudukan ini. Sehingga kami gayung bersambut melalui Dinas Kependudukan Capil untuk menertibkan administrasi, maka terus kita mendorong menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat ini. Sehingga ini bentuk kita hadir untuk melayani Pak. Secara terpisah, Kepala Pengadilan Agama Sofyan Zefri mengatakan ada 8 sidang yang dilaksanakan, yakni 1 sidang isbat nikah dan 7 lainnya merupakan sidang asal-usul anak. Lebih lanjut dikatakan bagi masyarakat yang belum memiliki kelengkapan administrasi seperti belum mempunyai buku nikah, akta lahir, atau kartu keluarga, dengan adanya sidang terpadu tersebut diharapkan bisa menjembatani masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukannya. Tujuannya adalah untuk ketertiban administrasi seluruh masyarakat Kota Madiun yang memang belum memiliki buku nikah, belum memiliki akte kelahiran putranya, dan tidak lengkap di akte kelahiran kakak, kartu keluarganya. Sehingga dengan program ini nanti secara keseluruhan masyarakat Kota Madiun memiliki kelengkapan administratif kependudukannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kita berdiri di sini, tegap dan saling berjanji
kita akan terus menjaga untuk kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita bagaikan warna-warna, berbeda namun tetap sejiwa. Bangkit dan angkatlah tanganmu, jayalah kota Madiun tercinta. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor 1 di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama, jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Membangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Membangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor 1 di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama, jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, kota Madiun tercinta. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Penggunaan LPG 3 kg atau gas melon wajib tepat sasaran, yakni boleh digunakan untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro. Maka dari itu harus dilakukan monitoring agar pendistribusian tak salah alamat. Untuk memastikan hal tersebut, tim gabungan yang terdiri dari Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Perdagangan, Satpol PP, Pertamina, serta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas atau Hiswana Migas Kota Madiun menggelar pemantauan di lapangan terkait penggunaan LPG 3 kg. Monitoring dilakukan di sejumlah lokasi dengan sasaran hotel, restoran, hingga kafe.
Bayu Yohananto, Subkor Perekonomian Bagian Kesra Kota Madiun menjelaskan, monitoring penggunaan gas LPG berada di 6 tempat. Terhadap temuan, Bayu mengatakan pihaknya bersama tim gabungan memberikan teguran langsung kepada pemilik usaha. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan surat teguran dan meminta untuk penggantian segera tabung gas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dirinya juga menghimbau kepada pelaku usaha agar dalam penggunaan gas LPG harus sesuai aturan yang berlaku. Jika masih melanggar, bakal ada sanksi lebih lanjut. Untuk himbauan ke para pengusaha pelaku usaha di wilayah Kota Madiun, ya tentunya tetap patuhi aturan, gunakan sesuai dengan kondisi dan juga sesuai peruntukannya untuk gasnya. Kalau memang gas untuk 3 kg ya subsidi, ya kita salurkan kepada masyarakat yang berwenang dan berhak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun, Bapak Agus Budiarto, SH. Komitmen pemerintah Kota Madiun untuk menihilkan stunting terus berlanjut. Kali ini pemerintah kota setempat menggelar intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu. Kegiatan semakin serius karena ditinjau langsung PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto. Peninjauan dilakukan di Posyandu Kelurahan Kelun. Kesempatan tersebut digunakan oleh PJ Wali Kota untuk berinteraksi dengan masyarakat, khususnya ibu-ibu yang membawa balita. Menurutnya, saat ini Posyandu di Kota Madiun sudah baik. Dirinya menambahkan, saat ini mengukur tinggi badan dan berat badan bayi tidak lagi 6 bulan sekali, tetapi harus dilakukan setiap sebulan sekali. Warga yang memiliki bayi dan balita mohon untuk aktif melakukan pemeriksaan di Posyandu. Dalam kesempatan itu dilakukan juga kunjungan ke calon pengantin dan anak yang berisiko stunting di lokasi sekitar kawasan tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Cukai sebagai salah satu pungutan negara dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik khusus, seperti tingkat konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya dalam jumlah banyak dapat memberikan efek negatif bagi masyarakat. Namun, ulah oknum tak bertanggung jawab menyebabkan barang kena cukai terjual bebas secara ilegal. Karena itu, diperlukan sinergi dari berbagai elemen masyarakat agar barang kena cukai tidak beredar secara ilegal dan oknum yang tidak bertanggung jawab dapat ditindak tegas. Hal itu pula yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto saat membuka sosialisasi ketentuan tentang cukai di Batalion Infanteri Para Rider 501 Bajrayuda Kota Madiun pada Rabu 19 Juni 2024. PJ Wali Kota pun berharap dengan dukungan dari personil TNI di Kota Madiun bisa menambah keamanan dan ketertiban lingkungan, termasuk menjauhkan Kota Madiun dari peredaran barang kena cukai ilegal. Saat ini, peredaran barang kena cukai ilegal juga mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya, menggunakan layanan belanja online dan jasa ekspedisi. Karenanya, pengawasan juga harus diperketat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Sebagai informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Hari jadi Kota Madiun makin asik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Rere beserta tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.